wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jejak Rekam TV yang kami hormati dan sayangi. Pada hari ini kita kembali di hari Sabtu seperti biasa acara kita ngobrol pinggiran akhir pekan. Kali ini kita kembali mengangkat topik mengenai persoalan pemindahan ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Jadi ini ada hal yang seksi lah, peminjam bahasa populer itu kan. Mengapa pemindahan ini menjadi dipersoalkan? Nah, hari ini kita sudah memasuki episode yang kelima. Nah, yang kelima ini kebetulan seperti yang disampaikan oleh narasumber terdahulu, harus ada katanya di dalam pengkajian itu mestinya dilibatkan seorang ahli yang memahami mengenai persoalan kota atau mungkin arsitektur kota terkait dengan persoalan fisik lah. Salah satunya tentu kota. Nah, pada hari ini maka alhamdulillah kami kedatangan seorang pakar sekaligus dosen perguruan tinggi sekaligus juga salah satu pengurus terasnya Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Selatan, Pak Dr. Akbar. Saya sering memanggil Dr. Akbar lah. Seperti itu. Jadi pada hari ini alhamdulillah beliau sudah berhadir di sini dan kita akan membicarakan mengenai secara santara obrol pinggiran mengenai persoalan pemindahan ibu kota provinsi tadi. Selamat sore Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini selamat datang di studio Jejak Rekam TV yang baru berjalan kurang lebih 2 bulan lah praktis ini. Jadi mungkin menyampaikan ke Pak Akbar, Jejak Rekam TV ini sebenarnya satu kelompok dengan Jejak Rekam komnya yang media tertulis ya lah, media online-nya lah. Nah, ini mencoba, ini bagian dari kesepakatan manajemen bahwa kita harus mengikuti zaman baru lah, artinya perlu ada penambah akselerasi penyampaian informasi atau mengenai berbagai persoalan kepada para pemirsa, khususnya saat ini kita mulai yang secara visual. Nah, Pak Akbar, hari ini Pak Akbar kami minta khusus nih membicarakan mengenai pemindahan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Tapi sudut pandangnya lebih banyak ke arah sudut pandang, kalau yang kemarin hukum, ada budayawan, ada politikus. Nah, sekarang kita bicara secara tata kota atau mungkin secara infrastruktur lah. Ini bagaimana Pak Akbar? Silahkan Pak Akbar mungkin menyampaikan mengenai mengapa Pak Akbar jadi turut serta. Saya mengikuti kemarin kan waktu menjadi narasumber di RRI kalau tidak salah, Pak Akbar merasa keberatan nih sebenarnya dengan pemindahan. Ini seperti apa Pak Akbar? Silahkan. Baik, terima kasih sekali undangannya hari ini untuk berdiskusi terkait persoalan pemindahan ibu kota Kalimantan Selatan. Jadi kenapa dipersoalkan? Ini kan pertanyaan besarnya. Kenapa dipersoalkan pemindahan ini? Yang pertama, ada sesuatu yang tidak pas di dalamnya. Artian kita di dalam kajian kota, jadi kalau kota itu kan ada subbagian keahlian ya. Jadi ada namanya urban planning, kemudian ada urban design, kemudian secara lingkungan ada arsitek di dalamnya. Tapi satu bidang keilmuan yaitu arsitektur induknya gitu. Nah, kemudian kalau kita masuk ke wilayah urban design, maka kita akan mempersoalkan bagaimana pemindahan ibu kota itu, apakah sudah direncanakan dengan matang? Ya. Tentu juga bukan hanya kota yang disiapkan untuk dipindahi, juga kota yang akan ditinggalkan. Ya, artinya dua sisi ini harus disiapkan dua-duanya. Disiapkan keduanya. Nah, ini kan menjadi persoalan kemarin itu karena informasi itu seperti petir desi siap bolong gitu kan. Dewan itu menyatakan Pak Suprwadi dia kayak petir. Petir siap bolong gitu kan. Nah, ini yang menjadi kekecewaan kita. Tapi kan Pak Akbar kan seperti ini nih. Kan pemindahan ini kan misalnya sudah lama. Ya. Bahkan dulu kan pada saat di eranya Pak Rudi Arifin, lalu muncullah kesepakatan. Memang perdebatan pada saat itu alot, itu informasi dari mantan Sekda Prof Kalsel Pak Haris, bahwa informasi pemindahan itu sangat alot sehingga diputuskan, penolakannya itu kuat pada saat itu, sehingga diputuskanlah kesepakatan bahwa yang dipindah itu hanya pusat perkantoran saja. Nah, itu artinya memang sudah direncanakan di sini sejak dulu nih. Ini seperti apa? Sebenarnya itu langkah yang sangat bijak kemarin itu ketika kita tahu beban kota Banjarmasin ini cukup besar. Ya. Nah, kemudian dengan adanya
pembagian fungsi wilayah tadi, ada satu tetap jadi wilayah ibu kota, kemudian satu sebagai pusat pemerintahan, itu sebenarnya sudah sangat ideal. Yang pertama, memecah konsentrasi aktivitas masyarakat di dalamnya. Artinya dua-duanya ini jadi kalau kita bicara macet ya, ini berarti berkurang nih macetnya betul, kan. Nah itu kan sudah langkah yang tepat sebenarnya. Nah kemudian kenapa tadi seperti petir sahabat gitu tadi? Karena tidak ada riak-riak sebelumnya. Sebelum keluar usulan pemindahan ibu kota, sudah disahkan oleh DPR gitu kan. Setidaknya adalah riak-riak, artinya ada penyampaian. Ya apalagi kan Pak Akbar ini kan salah satu pengamat kota nih kan, ya yang sering mestinya kan pengamat kota, kemudian juga salah satu pengajar dosen yang pakar di Universitas Islam Madura. Mestinya kan persoalannya kan tahu nih kan. Iya. Jadi pada saat kita ingin memindahkan sebuah wilayah itu semua komponen harus dilibatkan. Iya. Ini berarti perguruan tinggi nih, mohon maaf nih menanyakan, perguruan tinggi berarti tidak tahu sama sekali nih. Kita dari bidang sektor tidak. Padahal salah satu bagian yang sangat penting nih kan. Betul. Jadi paling tidak kita bisa memberikan masukan-masukan. Artinya tadi kita bukan pada wilayah bersepakat atau tidak. Iya, betul. Perguruan tinggi. Tapi kita menyampaikan keinginan kita. Kalau memang misalnya ingin kita rencanakan pindah, ya tadi ada tahapannya. Kemudian kita merencanakan kota yang ingin dipindahi dan juga kota yang akan ditinggalkan. Karena kita jangan sampai meninggalkan masalah kemudian menumbuhkan masalah baru di tempat yang akan dipindahi. Nah, ini kan seolah-olah hanya permasalahan regulasi, padahal tidak. Nah, itu yang paling penting. Nah, kemudian Pak Akbar nih,